الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan saya Neng Ocha. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu keistimewaan Masjid Al-Aqsa. Nah, supaya kita lebih mencintai, lebih tahu apa sih keistimewaan Masjidil Aqsa, sehingga banyak sekali diperebutkan oleh kaum Israel. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa di subscribe, tekan dulu tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Serta jangan lupa di like, komen, serta share, karena ini merupakan potensi pahala jariah. Nah, kita kembali ke pembahasannya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, Gaza, Palestina adalah salah satu kota di negara yang terletak di bagian barat benua Asia. Nah, wilayah ini biasa disebut dengan Al-Qudus atau Baitul Maqdis. Al-Qudus yang berarti tanah atau wilayah yang suci, atau sering disebut dengan Baitul Maqdis atau juga Muqaddas. Ini telah menjadi jajahan Israel ya, wilayah yang berkonflik hingga saat ini. Konflik itu salah satunya dipicu oleh perebutan kekuasaan. Nah, rakyat Palestina mengalami penderitaan dengan kehilangan tanah mereka yang dirampas oleh Israel hingga kehilangan keluarga dan sanak saudara. Semua negara di zaman sekarang sudah berada di titik merdeka, namun itu belum bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Usaha untuk membebaskan Al-Qudus dari cengkraman penjajahan Israel terus dilaksanakan oleh berbagai pihak, tapi banyak mengalami kendala. Negeri yang diagungkan oleh semua agama samawi ini memiliki banyak sekali keutamaan. Makanya ini keistimewaan Masjidil Aqsa ada 6 keistimewaan Masjidil Aqsa, makanya diperebutkan sampai sekarang hingga menimbulkan peperangan. Adapun keistimewaannya yang pertama yaitu sebagai tempat Isra Nabi. Baitul Maqdis menjadi tempat tujuan dari Isra Nabi yang dimulai dari Masjidil Haram di Mekkah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, artinya telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farruh, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Thabit al-Bunani dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku burak seekor tunggangan putih lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bigol.
keledai keturunan kuda. Ia berupaya meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Setelah menungganginya, maka bulat itu berjalan membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Aku ikat tunggangan itu di tempat para nabi biasa menambatkan tunggangan mereka. Lalu aku masuk dan menunaikan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu, aku keluar dan disambut oleh Jibril dengan secawan arak dan susu. Lalu aku memilih susu. Jibril pun berkata, engkau telah memilih fitrah, yaitu Islam dan istiqomah. Nah, perlu teman-teman ketahui, makna Isra sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Hal itu sebagaimana keterangan Imam Abbas bin Hamzah pada kitab Risalah At-Tauhid jilid ketiga. Lalu keistimewaan yang kedua yaitu sebagai kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa menjadi kiblat pertama kaum muslim sebelum Ka'bah. Ini menunjukkan betapa istimewanya Masjidil Aqsa. Karena Allah tidak akan memilih tempat sembarang untuk menjadi acuan ibadah kita, sebelum pada akhirnya dipindah ke Ka'bah hingga saat ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, dari Sufyan telah menceritakan padaku Abu Ishaq berkata, aku mendengar Al-Barra berkata, kami sholat bersama Rasulullah SAW menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, lalu beliau memindahkannya ke arah kiblat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu keistimewaan yang ketiga menjadi masjid kedua yang dibangun. Masjid Al-Aqsa menjadi masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram di Mekah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan telah menceritakan pada kami Ibrahim Al-Taimi dari ayahnya berkata, aku mendengar Abu Dzar radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali diletakkan oleh Allah di muka bumi? Rasulullah bersabda, Masjidil Haram. Abu Dzar bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah bersabda, kemudian Masjid Al-Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Kemudian, dimanapun sholat menjumpaimu setelah itu, maka sholatlah, karena keutamaan ada padanya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu keistimewaan yang keempat, yaitu merupakan tanah yang disucikan dan penuh keberkahan. Al-Qudus adalah tanah bagian dari Syam, wilayah di mana para nabi dan rasul diturunkan. Ia juga menjadi tempat tinggal dan tujuan utama perjalanan mereka. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan perjalanan para nabi ke tanah ini, seperti Al-Isra ayat 1 yang menjelaskan perjalanan Nabi Muhammad, atau Al-Maidah ayat 21 yang menceritakan kaum Nabi Musa yang diperintahkan memasuki tanah muqaddas itu. Ada juga surat Al-A'raf ayat 137 yang menceritakan pesan Tuhan kepada Musa untuk mewarisi bumi yang suci ini. Pada surat lain yaitu surat Al-Anbiya ayat 71 yang menceritakan kisah Nabi Lut yang diselamatkan ke tanah muqaddas itu oleh Tuhan dari ancaman kaumnya yang zalim. Lalu keistimewaan yang kelima, sebagai pahala ibadah di dalamnya dilipat gandakan. Dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa salah satu keberkahan dan keutamaan Masjidil Aqsa adalah dilipat gandakannya pahala ibadah yang dilakukan di dalamnya. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dikatakan, dari Abu Dzar, kami pernah berbincang-bincang saat kami berada di sisi Rasulullah SAW tentang mana ibadah yang paling utama di antara kedua masjid. Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, atau Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Rasulullah SAW bersabda, salat di masjidku, Masjidil Haram, lebih utama 4 kali lipat dibanding salat di sana, Masjid Al-Aqsa, dan nikmat terbaik bagi orang yang salat di sana. Akan ada suatu masa di mana seorang laki-laki tidak memiliki sedikit pun tanah, namun dia melihat bahwa Baitul Maqdis lebih baik baginya dibanding seluruh dunia. Hadis riwayat Al-Hakim yang disetujui oleh
Al-Dhahabi dan disahihkan oleh Al-Albani. Lalu keistimewaan yang keenam yaitu negeri yang penuh kebaikan. Dalam salah satu riwayat dari Tirmizi dinyatakan bahwa dari Zaid bin Sabit berkata, ketika kami berada di antara Rasulullah SAW pada suatu hari beliau bersabda, beruntunglah negeri Syam. Lalu aku berkata, ada apa dengan negeri Syam wahai Nabi? Beliau bersabda, para malaikat mengepakkan sayapnya untuk negeri Syam. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itulah teman-teman beberapa keistimewaan yang dimiliki Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah, semoga dengan kita mengetahui keistimewaan Masjidil Aqsa, kita sebagai kaum muslim agar mengambil peran penting yang dapat menyelamatkan Palestina dari ancaman penjajahan dan ikut menjaga keamanan dan perdamaiannya. Karena itu kita harus melakukan dengan hati-hati agar tidak berbalik menjadi penyulut konflik yang berkepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan ini kita semakin cinta lagi dengan Masjidil Aqsa, selalu mendoakan penduduk Palestina di sana. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi suatu perantara untuk kita agar kita selalu mencintai Masjidil Aqsa dan juga selalu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Saya Nengocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.